Pada kesempatan kali ini kita akan membuat plat. Plat tersebut dapat berupa plat untuk lantai ataupun plat untuk atap. Plat yang akan kita buat di sini akan memiliki material berupa beton dengan tulangan. Cara membuatnya, kita dapat menggunakan menu konkrit lalu memilih slab seperti yang ada pada kursor ini. Tapi untuk memudahkan pengerjaan, kita akan bekerja dalam view. Di sini saya bekerja dalam view 500 ya. Lalu saya buat menjadi 2 dimensi atau tanpa atas seperti ini. Setelah lembar kerja sudah nampak seperti ini, kita klik konkrit, lalu kita pilih slab. Lalu kita bentuk plat yang kita kehendaki. Dalam hal ini saya akan menggunakan sudut-sudut pada kolom untuk membuat plat. Saya klik di sini, saya klik di ujung sini, dan akan menutup kembali pada titik pertama. Nah, setelah menyambung antara titik pertama dan terakhir, maka akan terbentuk plat seperti ini. Kalau kita lihat di sini, plat masih bertabrakan dengan kolom ataupun balok yang ada di sini. Hal ini harus kita perbaiki sehingga tidak terjadi penumpukan volume pada saat kita ingin memunculkan volume beton yang dibutuhkan. Pertama, kita akan rubah posisi plat berada di atas balok. Caranya adalah saya double klik. Lalu di sini ada berbagai macam settingan yang bisa kita rubah. Yang pertama, ketebalan. Di sini kita gunakan 12 cm. Lalu posisi untuk plat tersebut, karena saya ingin berada di atas balok, maka saya pilih front di sini. Lalu saya modify hingga plat sudah berada di atas balok. Namun karena plat masih bertabrakan dengan beton yang ada pada kolom, kita harus memotongnya. Untuk memotong beton yang bertabrakan, kita dapat menggunakan polygon cut. Kita buat menjadi 2 dimensi terlebih dahulu dengan Ctrl P. Lalu kita pilih edit dan di pojok kiri terdapat polygon cut. Saya klik. Nah, pada pojok kiri bawah terdapat perintah untuk klik item yang akan kita potong. Maka saya akan klik plat. Selanjutnya kita akan membuat poligon yang akan menjadi bentuk potongan dari plat itu sendiri. Karena kita ingin memotong plat yang bertabrakan dengan kolom, maka poligon akan saya bentuk sesuai dengan bentuk dari kolom itu sendiri. Saya klik setiap sudutnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, sisi yang ada di sini sudah tidak bertabrakan lagi dengan kolom. Tapi kalau sisi yang lain di sini masih bertabrakan. Dengan cara yang sama, maka akan kita potong. Oke, ini sisi yang kedua. Sisi yang ketiga, kita klik tiap sudutnya. Untuk polygon cut, ketika poligonnya sudah tertutup, maka secara otomatis item tersebut akan terpotong. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan potongan dari beton lantai yang bertabrakan dengan kolom. Kalau kita lihat di sini sudah rapi. Kalau kita lihat dari bawah, di sini masih terdapat plat yang berlebih ya, plat yang keluar dari posisi balok. Nah, hal ini dapat kita potong juga. Untuk memotong, kita juga dapat menggunakan menu line cut di sini. Line cut akan memotong dengan membuat 2 garis, lalu memilih sisi yang akan kita potong. Kita langsung coba. Saya klik line cut, lalu saya klik item yang akan dipotong.
lalu saya buat garis potongnya seperti ini, lalu saya pilih sisi yang akan dipotong. Karena garis potongnya ada di sini, maka saya akan pilih sisi ini untuk dieliminasi. Saya klik, kemudian dia akan hilang. Oke. Pada sisi yang lain juga kita lakukan seperti itu. Kita buat garis potong, lalu kita klik sisi yang akan kita eliminasi. Klik beton, lalu buat garis potong, lalu klik sisi yang akan dieliminasi untuk semua sisi. Saya klik sisi yang ada di luar. Nah, seperti itu. Oke. Sehingga plat untuk lantai di sini sudah rapi. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah jangan sampai keliru dalam klik untuk bagian yang akan tereliminasi. Kita berikan sebuah contoh di sini. Ini saya ulangi lagi di bagian yang ada di sini. Saya klik, lalu saya buat garis potong seperti ini. Kemudian saya pilih sisi yang ada di sebelahnya, ya, atau sisi yang ada di sini. Nah, maka sisi bagian yang besar akan menghilang dan akan menyisakan bagian yang kecil di sini. Nah, itulah yang harus kita perhatikan pada saat kita memotong. Jangan sampai kita memotong sesuatu yang tidak kita inginkan. Ya. Selanjutnya, ketika kita ingin membuat void di tengah-tengah lantai, maka kita bisa menggunakan polygon cut. Dalam hal ini, untuk membuat polygon cut, kita dapat menggunakan fake line atau garis bantuan, ya. Kita tampakkan dulu dalam 2 dimensi, dan saya ingin membuat lubang di sini atau void di sini. Caranya adalah kita klik polygon cut, lalu kita klik item yang akan kita potong. Kita buat garis bantuan dari sini 1 meter dari sisi ini, lalu naik 2 meter, kemudian menuju sisi ini juga 2 meter, ke bawah 4 meter, ke kiri 2 meter, lalu akan menutup pada garis awal seperti ini. Lalu saya klik saja. Nah, yang membedakan di sini adalah ketika poligonnya sudah tertutup, tidak akan terjadi perpotongan secara otomatis karena di awal kita sudah membuat fake line atau garis bantuan di sini. Sehingga untuk membuat lubang di sini, ketika kita sudah merasa bentuk lubang sudah pasti, kita tinggal middle click saja seperti ini dan lubang akan tercipta. Kemudian untuk membuat tulangannya, kita dapat menggunakan rebar. Lalu di sini ada biface, kita klik biface. Biface ini adalah salah satu cara untuk membuat pembesian pada lantai dengan cara yang cukup mudah. Setelah kita klik biface, lalu kita arahkan mouse kepada bidang yang akan kita berikan pembesian. Di sini sudah ada 3 garis yang berbentuk vertikal, maka saya akan klik 1 kali dan kita akan buat transparan. Nah, di sini terlihat tulangan dalam sumbu vertikal sudah kita buat. Saya kembalikan solid, lalu saya gerakkan mouse seperti ini dan membuat 3 garis tersebut menjadi garis horizontal. Lalu saya klik 1 kali. Kita buat transparan lagi. Nah, di sini sudah kita dapatkan tulangan lantai tower mesh dengan sumbu XY dan menciptakan tulangan 1 lapis.
Terkadang pembesian menggunakan 2 lapis pembesian ya. Dengan menggunakan biface, maka kita bisa membuat tulangan untuk lapis yang kedua. Dalam hal ini terdapat berbagai macam cara ya. Salah satunya kita bisa tetap menggunakan biface itu dengan memutar bangunan menghadap ke bawah seperti ini. Lalu saya klik biface. Kemudian di sana sudah ada 3 garis horizontal, saya klik 1 kali. Kemudian saya gerakkan mouse-nya lagi dan di sana sudah ada 3 garis vertikal, saya klik lagi 1 kali. Oke. Untuk melihat hasil pembesian, maka saya gunakan grid yang ada di pinggir ya, view dengan grid yang ada di pinggir seperti ini. Saya Ctrl P, saya buat transparan. Nah, kalau kita perhatikan di sini penulangannya sudah 2 lapis ya. Untuk setting terhadap diameter penulangan ataupun jarak penulangan, kita bisa lakukan dengan double klik di sini dan selanjutnya akan muncul properties. Nah, di sini saya ingin menggunakan tulangan 10 ya. Dengan jarak, nah misal jaraknya 150 mili atau 15 cm. Lalu saya modify. Begitu juga untuk tulangan lainnya. Untuk membuat settingan menjadi lebih cepat, kita dapat gunakan menu copy to other object, atau ini lebih mirip dengan match pada AutoCAD. Caranya adalah kita klik menu di sini pada properties yang memiliki gambar seperti kuas ya. Saya klik, lalu saya klik lagi pada item yang ingin kita samakan propertiesnya. Semisal yang ini, lalu saya modify. Dengan cara yang sama, saya klik kuas, lalu saya klik item yang ingin saya samakan propertiesnya, lalu saya modify. Dan berikut juga untuk pembesian yang ada di sini, saya modify. Nah, sehingga setting properties menjadi lebih cepat ya. Nah, ini adalah pembesian lantai yang sudah kita lakukan. Kalau kita perhatikan, pembesian lantai di sini sudah menyesuaikan dengan potongan-potongan yang sudah kita buat, baik itu potongan yang bertabrakan dengan kolom ataupun potongan untuk membuat void yang ada di tengah seperti ini. Oke, itu adalah tahapan yang bisa diaplikasikan dalam membuat plat lantai ataupun plat atap juga nantinya. Yang perlu diperhatikan adalah kita harus pastikan beton lantai itu tidak bertumpuk atau bertabrakan dengan item yang lain, sehingga tulangan akan menyesuaikan dengan bentuk potongan lantai yang sudah dibuat. Baik, demikian, semoga video ini bermanfaat. Silahkan untuk mencoba. Sampai jumpa di video selanjutnya.